di kampung ini. Dia nawarin ke tetangga-tetangga. Yes. Itu 3 tahun yang lalu kejadiannya. Pakai plastik, udah dibakarin sama dia, cirengnya udah dibikin, ditawarin, cireng, bakwan. Bor, balik lagi di Bungundala Reptil Indonesia. Kenangan yang nggak bisa terlupakan dari reptil. Kenangan yang nggak bisa dilupakan dari reptil. Oke, jadi gini. Kenapa sih gue tuh benar-benar maniak ya? Bisa dibilang gue maniak banget Iya, sama reptil. bisa bikin segini Ya, gedenya untuk reptil. Lihatlah, Bang Nay bisa lihat ada khusus untuk kandang berkaki ada, gitu kan, kandang ular ada. Gue maniak banget, maksudnya rumah gue tuh hampir 40%-nya memang kandang. Di sini kan di outdoor tuh kandang semua dan ada kandang indoornya juga. Kenapa sampai setotal ini gitu loh? Padahal gue nggak breeding. Maksudnya nggak breeding tuh gue nggak dikomersilkan untuk di ternak komersil ya. Ya ada punya yang ternak memang sebatas. Ya mereka makhluk hidup yang butuh kawin, jadi gue kawinin gitu kan, biar menghewankan hewan lah gitu kan. Tapi hasilnya ya kalau ada yang beli ya gue jual gitu. Kalau misalkan memang teman mau ya gue kasih aja gitu. Jadi nggak untuk komersil gitu. Ya intinya kenapa sih bisa semaniak ini? Gue dulu itu orang yang memang kasarnya bukan siapa-siapa dan dari kalangan yang kurang beruntung, susah lah. Dan alhamdulillah dari reptil, gue bisa dikenal orang, bisa kenal sama Bang Nay. Sekarang ya bisa kenal sama teman-teman dan kehidupan pun alhamdulillah bisa lebih baik. Nah itu syariatnya, lantarannya itu dari reptil kayak gitu ya. Sih saya kerja keras kita lah jadi sama reptil tuh ngena banget lah ya. Ya betul. Jadi dari reptil ya gue bisa seperti sekarang gitu loh, bisa seperti yang sekarang ini, yaitu lantarannya dari reptil. Makanya kalau misalkan gue nggak imbal balik, nggak ada feedback untuk si reptil ini, untuk kelestariannya atau untuk apa, kayaknya nggak tahu diri Pak. Karena kacang lupa pun. Kasarnya gue bisa dibilang gue tuh utang budi lah sama reptil. Ya kasarnya kan sekarang gue bisa ngasih makan anak, sekolahin anak, biayain istri dan orang tua di sini. Jadi reptil. Itu sama kayak gue sih. Ya kan Pak? Rata-rata gitu. Oke, terus pertanyaan nomor 5. Wah ini tentang masa lalu nih. Kenapa sampai pernah dikabarkan wafat, Bang? Itu ini. Jadi gini, sebetulnya kan nggak pernah ada orang yang mau berantem sama hewan. Ya teman-teman harus tahu, nggak pernah ada orang yang mau berantem sama hewan. Cuma waktu itu, gue itu pernah dikontrak sama salah satu station di TV gitu, TV nasional, dan karena memang produksi untuk interaksi ekstrim dengan hewan liar itu lebih menjual daripada edukasi. Akhirnya memang genre program gua waktu itu memang lebih ke interaksi ekstrim. Misalkan kayak gini nih Bang, gua ketemu buaya, gua peluk, gua tangkap, gimana caranya supaya berantem dulu sama gua gitu. Di situ kan ada action. Nah kemudian ada komodo gitu kan, itu kan nggak boleh sebetulnya kan, komodo lagi diam gua provokasi sampai dia nggak gua kejar gitu. Ya walaupun gua bisa handlernya gitu ya, maksudnya gua ngerti sifat mereka atau karakternya, tapi kan nggak boleh seharusnya kayak gitu. Terus ada king cobra nih, king cobra padahal udah nggak nyerang, gua keprak-keprak pala gimana caranya supaya dia terprovokasi dan nyerang gitu loh Pak, kalau perlu sampai gigit lah gitu kan, biar share sama rating tinggi ya. Tapi kan di satu sisi gua memang membutuhkan media itu untuk nyari uang. Di sisi lain gue juga butuh mengedukasi orang yang nonton agar cerdas, agar smart gitu. Tapi gue nggak bisa. Akhirnya gue menurutkan apa yang harus terjadi di situ. Nah, kan tidak semua orang juga suka dengan ekstrim. Ada juga yang memang maniak dengan edukasi. Nah, yang maniak dengan edukasi ini nggak suka, akhirnya membuatlah postingan di Kaskus. Jadi dia bikin postingan bahwa dia lagi nonton gue di salah satu TV itu, dan dia lihat gue diserang komodo hingga mati dimakan komodo. Dan tapi di ending dari tulisannya itu ada tulisan, itulah yang gua lihat ketika gua mimpi semalam. Jadi itu mimpi. Ngerti nggak Pak? Jadi dia nulis dari awal sampai akhir tuh kayak bener, kayak kejadian. Mulai dari dia nonton TV, mulai dia lihat gua digigit di TV itu, di tayangan itu gitu. Tapi akhirnya itu mimpi. Jadi dia tuh lihat itu tuh di mimpinya. Tapi karena budaya membaca di Indonesia kurang, akhirnya yang dibaca cuma setengah. Nah, yang nggak baca itu nge-cropping cuma setengah, akhirnya di-share lagi, diedit lagi, dibuat meme. Akhirnya kan orang-orang yang nggak tahu tentang itu bisa tahu karena di-share habis-habisan gitu di media sosial itu. Gara-gara. Iya, dan dari berita itu rusak juga Pak program gua di TV kelar karena rating dan share-nya hancur, karena orang taunya gua udah mati. Jadi anggapnya program fresh yang gua bikin itu adalah program rerun, program ulang. Nah, bukan berarti gue nggak klarifikasi bahwa gue masih hidup. Gue juga undang beberapa tayangan TV lain yang emang waktu itu masih kasar diminati banget ya. Tapi ya karena emang waktu itu YouTube
belum ada kreator dan waktu itu masih ada Facebook aja untuk media sosial, itu kurang ngena untuk kalah lah ya, klarifikasi. kalah ya. Akhirnya ya udah susah lagi Pak, susah lagi sampai terakhir itu ya 5 tahun tuh break gitu kan. Gue nggak ada pengalaman usaha, gue nggak ada pengalaman buat muterin duit. Duit yang emang gue punya itu hanya buat posisinya makan sehari-hari dan kebutuhan anak istri kayak gitu. Langsung down gitu. Down, hancur, bahkan lo nggak akan percaya bini gue di masa itu sama anak itu jual cireng sama bakso bakar. Oh ya? Ya, keliling kampung ini. Dia nawarin ke tetangga-tetangga. Yes. Itu 3 tahun yang lalu kejadiannya. Pakai plastik, udah dibakarin sama dia, cirengnya udah dibikin, ditawarin cireng bakwan, sambal, gopean gitu buat makan sehari-hari. Gara-gara postingan dan orang malas baca sampai full gitu ya. Sampai hancur nih. Kita terakhir ketemu di mana sih ya? Waktu gua udah jadi kreator sih ya. Tapi itu sebelum itu parah banget. Jadi kalau lo lihat ini sekarang kayak gini, itu nggak terjadi di 3 tahun yang lalu Pak. 3 tahun yang lalu itu gue cuma pakai motor jelek banget, itu gue dipinjemin teman karena gue udah gak punya apa-apa. Dari itu akhirnya karena emang gue kesel juga kan, orang tahu gue mati dan gue susah untuk berkarya, susah untuk bekerja. Akhirnya gue coba untuk bikin klarifikasi di YouTube, lewat YouTube, dan ternyata alhamdulillah orang tuh responnya bagus dan ternyata mereka masih ingat. Nah ketika gue punya media yang emang bisa gue jalanin sendiri nih, beda sama di station gitu kan, karena ada bosnya, ada konsepnya. Kalau YouTube kan gue bosnya, gue yang punyanya. Akhirnya gue bikin di YouTube ini lebih ke edukasi. Jadi walaupun masih ada interaksi konyol si Panji sama King Cobra atau apa, itu emang kebiasaan gue dari kecil kan, gitu, nggak bisa dirubah, nggak bisa dihilangin. Karena gue lu suruh pakai hook ya, gue malah digigit Pak gitu kan. Maksudnya ya susah gitu kan. Nggak terbiasa, kalau nggak terbiasa tuh kita malah sulit gitu. Sulit. Cuma kan minimal gitu loh, kalian nggak akan lihat lagi Panji yang ngisengin hewan tanpa sebab gitu, keprok gitu. Kalau di YouTube kan lebih banyak lah diskusinya, lebih banyak edukasinya yang akan kalian serap daripada mudorotnya. Ya, dari perjalanannya Bang Panji ini menarik banget. Jadi pelajarannya kalau lu lagi di bawah lu nggak boleh nyerah. Ya terus karena aja. Kita nggak tahu. Ya betul. Hari besok, minggu besok, tahun besok kita bisa kayak gimana kita nggak tahu. Kayak gitu betul Pak. Intinya ya sabar aja dan tetap aja berjuang aja gitu. Bener kalau misalkan ngomongin kemarin 3 tahun yang lalu gara-gara isu berita kematian itu kerugian buat gua apa ya? Luar biasa sih gitu. Gua sampai bener-bener bertahun-tahun itu gua sampai percaya nggak itu ke sekolah-sekolah gitu, gua bikin atraksi. Gua bikin atraksi sama tulis nih, sama kameramen gue yang sekarang tulis nih, jadi dia jadi zombie-zombian gitu dia harus ya. Main sulap. Tapi itu lu cari nggak ya siapa yang posting pertama gitu? Ya siapa Pak? Orang itu fake account yang bikinnya kan anonim kan, susah. Nyari itu memang agak susah sih. Susah. Ya sekarang kita tidak punya power di masa itu, tidak punya uang, lu mau laporan ke negara juga, ya ke aparat yang berwenang juga. Sih, ya. Kalau direspon syukur, kalau enggak kan Pak, banyak kan nggak direspon malah Pak, apa sih ada yang nggak jelas. Pihak stasiun TV nggak ada bantu gitu? Kan udah di drop programnya udah nggak ada, jadi mereka udah nggak peduli, dibuang aja gua udah kayak sampah gitu. Kalau gitu kan gitu sih. Ya gitu Pak. Orang besar ke orang kecil ya. Ya. Pakai udahlah gitu. Jadi kita nggak diurus. Intinya ya gue survive aja sendiri gitu. Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillahnya Pak dari ada hikmah dari berita kematian itu. Ketika gue klarifikasi orang ya itu hikmahnya. Cuma susahnya lama Pak. Ya coba kan mungkin enaknya insya Allah bisa panjang. Alhamdulillah gitu, itu. Di bonusinya lebih banyak. Ya kayak gitu. Sip. Pertanyaan selanjutnya.